Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Syarif Rahmat, kita bertemu di acara Obrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita berjumpa dalam acara kita Obrol bersama Syarif Rahmat. Kali ini kita akan membahas satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu ayat 148 dari surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang disampaikan secara terang-terangan kecuali orang yang dianiaya. Adalah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata la yuhibbu yang artinya tidak suka, ketika dinisbatkan kepada Allah itu maknanya lebar, berbeda dengan kalau tidak suka dihubungkan dengan kita makhluknya. La yuhibbu di dalam Al-Quran biasanya digunakan untuk pengertian yang pertama, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan buruk dan tercela. Yang kedua, bahwa Allah tidak suka dengan pelakunya. Yang ketiga, bahwa orang yang melakukannya itu berdosa. Dan yang keempat, orang yang melakukan perbuatan itu akan disiksa oleh Allah. Ini paket di dalam la yuhibbu. Kita bisa membaca dalam ayat lain, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan angkuh. La yuhibbu itu berdampak hukum, orang yang sombong dan angkuh akan dihukum oleh Allah. Allahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Orang zalim akan dihukum oleh Allah. La yuhibbu man kana khawanan athima. Allah tidak suka dengan orang-orang yang suka berkhianat dan pelaku dosa. Nah, itu semuanya mengindikasikan bahwa para pelaku yang melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut di dalam kalimat tadi adalah orang-orang yang berdosa, melakukan pelanggaran dan akan disiksa oleh Allah, baik siksaan itu di dunia maupun di akhirat, baik siksaan itu langsung pada dirinya atau terkadang siksaan itu melalui keluarganya, melalui kerabatnya, melalui hartanya dan lain sebagainya, yang semua dampak kembali kepada diri pelakunya. Di sini Allah mengatakan la yuhibbullahu jahra bis-su'i minal qawli. Allah tidak menyukai ada kalimat buruk yang diungkapkan secara terang-terangan, transparan. Itu biasanya para ulama mengartikan dengan dua makna. Yang pertama, tidak boleh membuka aib sesama di hadapan orang lain, sehingga aib yang tadinya tersembunyi jadi diketahui orang. Itu tidak boleh. Orang yang membukakan aib orang lain itu statusnya ghibah. Dan orang yang ghibah kita tahu hukumannya apa? Sangat berat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Mohon maaf, saya akan ulang dari awal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Di ujung kalimat di situ ada kalimat wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan sebahagian di antara kamu membicarakan aib sebahagian yang lain di hadapan orang lain. Tidak boleh mengungkapkan aib orang lain. Ini membicarakannya. Apa hukumannya? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Apakah ada di antara kamu orang yang suka makan bangkai saudaranya yang telah mati? Pasti tidak mau. Jadi orang yang membicarakan aib orang lain, nyebut keburukan orang lain di hadapan
sesamanya itu sama dengan orang yang makan bangkai. Kita tahu makan bangkai itu haram. Bangkai apapun kalau dimakan itu haram, kecuali nanti ada belalang dan ikan. Makan bangkai itu sudah haram. Bayangkan sekarang beratnya dosa orang yang membicarakan aib orang, menyebutkan keburukan orang di hadapan orang lain. Itu bangkainya bukan bangkai sembarangan, tapi bangkai saudaranya sendiri, makan bangkai manusia. Alangkah besar dosa dia. Sangat besar dosanya. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, tafsirnya bahwa Allah tidak menyukai orang yang membicarakan keburukan saudaranya secara terbuka, transparan. Itu adalah artinya tidak boleh mendoakan saudaranya dengan doa yang buruk di hadapan orang lain secara terbuka. Ini juga haram. Tetapi illa man zulim. Di sini ayat mengatakan illa man zulim, kecuali orang yang dianiaya. Maknanya apa? Apa yang diharamkan di awal ayat berupa menyebutkan keburukan orang lain, mendoakan keburukan bagi orang lain, hilang hukum haramnya bagi orang yang dinodai, baik dinodai melalui hartanya, badannya, atau kehormatannya. Hamba boleh dimuliakan. Itu sebabnya menjadi tradisi bagi sekelompok manusia, di antaranya kalangan para medis, para dokter, kemudian aparat keamanan kepolisian, itu seringkali menyembunyikan sesuatu yang terjadi pada pasiennya atau pada narapidana. Tidak diungkapkan di muka umum karena apa? Khawatir menjadi keburukan bagi orang itu, menjaga kehormatannya, baik mempermalukan dirinya ataupun keluarganya. Misalnya, ada seorang pasien yang meninggal dunia di rumah sakit. Dokter sangat tahu sakitnya apa, para medis tahu penyakitnya apa, tetapi ketika ditanya orang, dia tidak mau sebutkan penyakitnya apa. Kenapa? Untuk menjaga kehormatan orang tadi, supaya tidak termasuk ajar bisu'i minal qauli, tidak berbicara tentang sesuatu yang buruk terang-terangan, sebab itu menyakiti saudaranya. Juga acap kali seorang polisi atau kepolisian ketika ada seorang narapidana atau orang terhukum yang meninggal di penjara atau meninggal di tahanan, itu polisi tidak mau sebut apa penyakitnya. Kenapa? Untuk menjaga saudaranya, menjaga supaya keluarganya jangan dipermalukan, supaya keluarganya masih hidup, dan kehormatan dia juga tidak jatuh kemudian dihinakan orang banyak. Padahal terang, polisi tahu, rekam medisnya tahu, ada keterangannya dari dokternya, dia meninggal itu karena sakit anu. Tapi kalau diumumkan, kalau diekspos secara transparan, kasihan keluarganya. Inilah pengamalan ayat 148 surah An-Nisa. Dan apabila itu diumumkan, lalu keluarganya tersinggung, keluarga punya hak untuk menuntut di hadapan hukum. Tidak boleh. Illa man zulim, kecuali orang yang dianiaya. Tetapi apabila orang yang menutupi aib tadi dianiaya, dinodai kehormatannya, maka dia boleh membuka aibnya. Misalnya ketika sudah dijelaskan sama dokter atau sama kepolisian bahwa si A meninggal dunia dengan tidak menyebutkan apa sakitnya, apa penyakitnya, lalu ada orang yang membuli kepolisian. Ini kepolisian perlu diusut ini. Kematiannya pasti ini karena ini. Kan sering terjadi begitu. Mencurigakan si Anu meninggal di tahanan. Diduga kuat bahwa pihak kepolisian bekerja dengan rumah sakit atau apa saja, dia mati karena dibunuh secara sistematis. Atau misalnya ini bisa jadi oleh dokter diberi ini. Nah, ketika dokter, para medis dan kepolisian kemudian dibuli, dinodai kehormatannya, disakiti, dituduh yang tidak-tidak, maka saat itu dokter dan polisi boleh membuka apa sebetulnya penyakit yang menyebabkan kematian si A. Tidak berdosa lagi. Dan bahkan apabila kemudian
Apabila terus saja polisi diam dan kedokteran juga diam, para medis diam, lalu dikhawatirkan menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan bernegara, menimbulkan instabilitas yang akan mengganggu kehidupan kita dalam berbangsa bernegara, maka wajib bagi dokter dan kepolisian bicara secara terbuka, menyebutkan si A sakitnya ini rekam medisnya, tidak ada dosa. Ini dia. Maka saya berharap, dan tentu rakyat semua berharap, sebagai pemegang otoritas keamanan dalam negeri, kepolisian tidak usah lagi ragu-ragu menyebutkan penyebab kematian seseorang. Apakah dia seorang guru, apakah dia seorang petani, apakah dia seorang pencuri, apakah dia seorang ustadz, apakah dia seorang pendeta, apakah dia seorang kiai, atau apa saja. Ketika dia mati di penjara misalnya, jelas ada penyakitnya, namun kepolisian menyembunyikan, kemudian malah dituduh, dibuli, dan disangka buruk, maka kepolisian wajib mengangkat ini. Buka saja, supaya masyarakat tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, illa man zulim, kecuali yang dianiaya tadi, al-jahr bis-su'i minal qaul adalah orang boleh mendoakan. Ini tadi saya lupa ada yang ketinggal. Salah satu illa man zulim itu yang dikecualikan adalah apa? Membuka aib saudaranya. Yang sama dengan tadi. Kalau tadi baru sakit, sekarang yang lainnya. Misalnya saya punya uang dicuri oleh seseorang, saya tahu pencurinya, saya boleh membuka di hadapan polisi. Saya bilang, harta saya diambil dari ini pencurinya. Misalnya saya dipukul orang tanpa alasan, saya boleh melapor. Ini orang ini jahat sama saya Pak Polisi, saya pukul, ini buktinya. Itu boleh. Dan yang kedua tadi adalah bahwa seseorang boleh mendoakan keburukan bagi orang lain yang melakukan keburukan bagi dirinya, kepada dirinya. Tetapi para ulama kemudian membuat garis agar supaya janganlah doa itu melebihi dari apa yang dilakukan kepada kita. Jangan terlalu berat. Timbang disentil kita doakan mudah-mudahan mati kamu, jangan. Itu tidak seimbang itu. Bahkan dalam ayat ada disebutkan wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul sabirin. Jika kamu akan menyakiti orang lain, maka sakiti dia boleh. Sesuai dengan seberapa besar sakit yang kamu derita dari dia. Tapi jika kamu sabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Nah, yang berikutnya masih termasuk dalam illa man zulim. Pengistisnaan di sini adalah ketika orang dizolimi, seolah ada jaminan dari Allah bahwa orang ini doanya mustajab dan akan didengar. Maka ada hadis mengatakan, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Jaga dirimu jangan sampai terkena kutukan orang yang teraniaya. Dengan bahasa lain apa? Jangan kamu menodai orang lain. Jangan kamu zalim pada orang lain. Jangan menzalimi orang lain. Ini bahasa menzalimi kan ramai sekarang. Dikit-dikit menzalimi, dikit-dikit dizalimi. Jangan kamu menzalimi orang lain yang menyebabkan dia berdoa buruk untuk kamu. Itu jadi. Mengapa? Karena antara doa orang yang teraniaya dengan Allah itu tidak ada dindingnya. Nembus dia. Ini umum. Kemudian ada hadis yang kedua. Ditambah kalimat, wa in kana fajiron. Takutlah kamu jangan sampai tertimpa kutukan orang yang dizolimi. Walaupun orang yang dizolimi itu preman. Preman doanya bisa mujarab. Kalau dianiaya. Jangan main-main. Menghina preman. Ini preman goblok. Ini pelacur nomor 1. Jangan. Dia tersinggung, berdoa kepada Allah, mustajab doanya. Tidak terdinding. Ini
bajingan sudah nggak ada harapan dia masuk surga. Nggak boleh. Ketika dia disakiti, hatinya sakit, sang pemilik hati bela orang terima. Seakan Allah mengatakan, minta apa kau? Sakitkan dia ya Allah. Jadi. Bahkan hadis yang lain mengatakan, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran. Takutlah kamu dengan doa orang teraniaya. Jaga dirimu, jangan sampai kamu terkena kutukan orang yang kamu zalimi, orang teraniaya. Walaupun dia kafir. Walaupun kafir. Preman, kafir, bajingan, disakiti hatinya, nembus doanya. Ini dia, jaminan dari Allah. Fa innahu laisa bainaha wa bainahu hijabun. Karena sesungguhnya antara dia dengan Allah, dengan doanya, antara doa dia dengan Allah tidak ada dindingnya. Hamba Allah dimuliakan. Mungkin kita bisa menyaksikan betapa merdekanya kita saat ini berbicara, menghina orang, membuli orang, merendahkan orang. Di mana saja kita bebas. Tapi tunggu dulu. Jangan kira ketika kau memenangkan pertarungan dalam pembicaraan, kau kuasai media, karena kau banyak teman, karena kamu banyak rekan, dan kamu banyak orang yang mendukung. Jangan kira kau selesai. Tunggu dulu. Bisa jadi orang yang diam itu karena takut melakukan perlawanan. Tapi Allah rasari. Begitu dia bilang, aku tidak suka ya Tuhan. Jeritan hatinya sudah cukup. Hatta orang yang beda agama. Maka Islam mengajarkan tidak ada alasan kamu menghina preman. Bahkan kamu tidak ada alasan menghina orang hanya karena beda agama. Jangan karena beda agama seenaknya kita bicarakan dia. Tidak bisa. Agamanya untuk dia, akidahnya untuk dia. Tapi Allah tidak rela melihat ada hambanya yang disakiti. Nah, ini dua pelajaran buat kita semua. Kita akan menyaksikan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang selama ini enak berbicara, tahu-tahu kok dihukum Allah sakit keras. Tahu-tahu kok dihukum Allah dipermalukan oleh keluarganya. Tahu-tahu kok dihukum Allah disusahkan sampai matinya. Jangan-jangan karena mulut kita selama ini menyakiti orang lain. Jangan-jangan penderitaan yang kita rasakan sekarang ini susah hidup, itu karena perbuatan kita yang menyakiti orang lain. Orang lain tidak mampu membalas, dia lapor sama Allah. Lihat sekarang, siapa yang hari ini mulutnya tidak menyakiti, tidak menuduh orang lain? Tidak dengan mulutnya, tapi dengan tangannya. Silahkan dibuka WA kita semua. Isinya semua, si A pro B, anti C. Si B pro C, anti A. Saling caci maki. Kalau caci maki, kalau penistaan, kalau penodaan, kezaliman, sudah kita lakukan dengan mulut kita, bahkan dengan tindakan kita, salahkah jika sekarang dunia dipenuhi dengan musibah yang tidak bisa diselesaikan? Bagaimana cara menyelesaikannya? Selesaikan antara kamu semua, rapikan softmu kembali. Sekarang tidak bisa kita rapi softnya, antara satu dengan yang lain ada jaraknya. Kenapa? Memang hatimu berjarak kok sekarang. Demikian, mudah-mudahan maslahat dan manfaat. InsyaAllah kita bertemu kembali dalam obrol-obrol. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.